oleh Al-Quran, ya, dimasuki oleh Al-Quran. Dan salah satunya ini, seharusnya pemuda muslim yang berinteraksi dengan Al-Quran ada menghasilkan sebuah kesadaran ini, bahwa keberadaannya itu adalah pemakmur bumi. Kan tidak ada yang negatif, nggak ada masalah dengan memakmurkan bumi, ya. Bahwa ini adalah nilai positif. Justru bumi ini menjadi rusak ketika apa? Ketika manusia berkhianat terhadap konsep ini, ketika tidak memakmurkan. Nah, manusia dengan Islam itu hubungannya seperti itu. Bahwa seharusnya Islam ini memberikan visi kehidupan kepada setiap mukmin, kepada setiap muslim. Bahwa keberadaannya harus disadari nih. Keberadaan dirinya di muka bumi ini bukan sekedar ada, sekedar bekerja, sekedar hidup. Enggak. Itu kerak tadi, kayak Buya Hamka itu. Itu kerbau. Manusia enggak seperti itu. Manusia itu diciptakan bukan untuk itu. Tapi manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi. Hidup kerja lalu meninggal. Hidup kerja lalu meninggal. Siklus itu. Kalau kerja itu untuk apa ya biasanya? Untuk makan. Untuk makan. Ya, itu makan untuk kerja juga. Orang makan biar kuat supaya bisa kerja. Ketika ditanya kenapa harus kerja, ya supaya saya bisa makan. Ini lingkaran setan, Ustaz. Kenapa makan harus bisa kerja? Terusnya kita juga ada. Nah ini yang tidak boleh ada di kehidupan seorang mukmin. Nah, jadi kembali tadi, Ustaz. Kalau kita memahami konsep ini, sebenarnya tidak ada kekhawatiran dengan lahirnya pemuda Islam. Karena kehadiran pemuda Islam itu seharusnya memberikan dampak positif terhadap kehidupan. Baik kehidupan dirinya, ya, kehidupan dirinya dalam berkeluarga, kehidupan dirinya dalam bermasyarakat, bahkan dalam kaitannya bernegara. Bahkan lebih jauhnya kaitannya dengan apa? Dengan kehidupan masyarakat dunia. Karena bicara tentang istakmarakum fiha, berarti di situ kan rentangnya itu mulai dari diri sampai kepada dunia. Itu luar biasa. Artinya ada tanggung jawab yang luar biasa yang diemban oleh setiap muslim, oleh setiap mukmin. Nah, ini yang ingin coba kita diskusikan, ya, berkaitan dengan sejauh mana kita sudah menepati peran yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lawan amanah itu kan khianat, saudara. Lawan amanah itu khianat. Artinya kalau kita, ya, dalam kehidupan kita tidak menepati posisi tugas ini, berarti kita berkhianat. Dan gak sederhana, khianatnya bukan kepada manusia, khianatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu barangkali surga dan neraka itu diciptakan, ya, sebagai apa? Penghukuman terhadap orang-orang yang berkhianat untuk neraka itu, dan surga menjadi balasan bagi orang-orang yang memegang amanah itu. Makanya Rasulullah itu punya definisi yang menarik tentang orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan orang yang pandai menghitung, bukan orang yang banyak membaca buku saja gitu ya. Enggak. Tapi ada yang lebih mendalam. Rasulullah mendefinisikan kecerdasan al-qayyis. Orang yang cerdas itu apa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu orang yang berinvestasi, persiapkan. Mandana, yaitu dana itu dari kata hutang. Artinya di situ Rasul sudah berbicara tentang investasi. Jadi menginvestasikan kehidupannya.
yang seharusnya kehidupan itu bisa dijalankan dengan semau saya, nah ini diredam, agak direm, diinvestasikan kebahagiaan, dalam tanda kutip kebahagiaannya agak direm, bukan hanya dalam kacamata pragmatis, tapi lebih jauh. Wa amila lima ba'dal maut. Dia melakukan aktivitas bukan hanya untuk apa yang akan didapatkannya hari ini, tapi ya investasi itu untuk sesuatu yang akan didapatkan setelah kematian. Tapi gini, maaf Ustaz, saya potong. Ya. Ada sebuah permasalahan yang hari ini mungkin terjadi itu di kalangan pemuda. Ya, pemuda yang sekarang hari ini yang kita sebut bahwa pemuda itu menjadi sosok pemimpin di masa depan. Namun faktanya hari ini pemuda itu seperti tadi tidak ada peran apa-apa. Nah itu. Lalu apa yang menjadi permasalahan itu, yang menjadi landasan permasalahan itu justru yang kita takutkan, merasa bahwa kita pemuda, kita sudah maksimal. Tapi fakta nama tidak ada apa, tidak memberikan peran apa-apa. Tadi pemuda hanya cukup untuk kerja, pemuda hanya cukup untuk sekolah. Lalu apa? Mengisi hari-hari hanya seperti itu saja. Akhirnya mereka menunggu kepada kematian. Minad dahar, lawan bahasa Al-Quran kita. Nah, bagaimana menyikapi seperti itu? Oke. Nah ini justru yang ingin coba kita uraikan lebih jauh, Ustaz. Berkaitan dengan ini ada sepertinya ada miskonsepsi tentang konsep pemuda. Nah, tentu ini akarnya pertama konsep manusia. Sebenarnya kalau lebih dalam lagi bicara tentang manusia, nah itu ya. Terlebih lagi berkaitan dengan pemuda. Ada potensi apa pada pemuda sampai kemudian ini menjadi satu tema yang senantiasa diangkat ya oleh para pemikir-pemikir, oleh para pemikir peradaban. Ya. Nah, coba kita kembalikan konsep pemuda itu pertama kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang pemuda? Nah ini di surah Ar-Rum ayat ke-54. Allah berbicara di sini, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Di sini Allah di situ berbicara tentang 3 fase kehidupan manusia. Ya, ada fase lemah, fase kuat, dan kembali lemah. Berarti lemah pertama itu ketika kita baru lahir, menjalani masa bayi, anak-anak, itu masa lemah. Ya. Lalu kemudian dari situ kita terhantarkan menjadi orang yang memiliki kekuatan. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik saja, tapi kekuatan dalam banyak hal. Gitu. Baik zahir maupun batin. Gitu. Kekuatan. Nah, lalu kekuatan ini memang tidak akan terus dimiliki. Nah, ini yang menjadi penting. Bahwa apa yang hari ini kita miliki sebagai sebuah kekuatan, kita harus sadar lambat laun ini akan hilang, kembali lemah, kata Allah. Bahkan wasyaibah, Beruban. beruban. Sudah terlihat Ustaz. Tapi ini uban bukan tanda Tanda tua. lemah, bukan tanda lemah. Mudah-mudahan tanda kematangan. Amin. Insyaallah. Ya. Nah, jadi dalam konteks ini, ya, ada masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. Berarti masa muda itu adalah masa kekuatan yang diapit oleh 2 masa kelemahan. Itu menunjukkan bahwa ini kesempatan. Ya, pertama adalah kesempatan yang harus dibangun, karena berarti kan masa kekuatan ini tidak tiba-tiba ada. Dia tidak akan memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Potensi kekuatannya tidak akan tereksplorasi dengan betul
jika pada masa lemah pertama ini tidak disiapkan. Oke. Nah itu. Jadi kekuatan ini bisa berbeda-beda, Ustaz. Ya, setiap orang nggak sama. Betul. Di masa kedua, masa kekuatan ini, ada yang betul-betul bisa sampai kepada puncak kekuatannya. Rasulullah itu adalah contoh. Contohnya, beliau betul-betul bisa maksimal mengeluarkan seluruh potensi kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia. Itu Rasulullah seperti itu. Maka akan luar biasa apa karya yang diberikan oleh Rasulullah untuk kehidupan ini. Dan dampak daripada karyanya berapa ratus tahun. Sampai sekarang ya terasa. Nah ini dampak kekuatan tuh seperti itu. Kekuatan itu dampaknya bisa jauh melampaui daripada usia kita. Nah, ini luar biasa kekuatan. Tapi kemudian Allah katakan bahwa kekuatan ini tidak akan ada terus. Dia akan melemah kembali. Terlebih lagi ketika memang kekuatan itu tidak dimanfaatkan dengan benar, tidak dibangun dengan benar, lebih cepat lagi menemui masa kelemahan yang kedua. Jadi berarti di sini ada persiapan dan peringatan kepada kita bahwa kekuatan ini tidak akan selamanya. Nah, ini konsep pertama, gitu. Ketika berbicara tentang para pemuda, ya. Jadi pemuda itu adalah masa terbaik dari kehidupan kita, sehingga jangan disia-siakan. Masa terbaik dan masa yang terpanjang lagi. Panjang ya. Masa yang paling panjang. Kalau kita bicara tentang anak-anak, sampai usia berapa orang bisa tetap dikatakan anak-anak? Masa balik. Masa balik. Sekarang 12 tahun, sepertinya 12 tahun, 13 tahun itu masa balik. Orang tua itu berapa tahun? Atau mulai usia berapa dikatakan tua itu? Biasanya kalau hari ini mah 60 lebih ya. Bahkan ada yang pemuda tapi seperti lansia. Seperti lansia. Oh itu muda jomblo. Tapi rata-ratanya 60 kan ya? 60 kan. Sedangkan kata Rasulullah umur umatku itu 60 atau 70 tahun. Berarti hanya tinggal 10 tahun usia tua tuh. Usia muda 12 tahun. Sisanya adalah usia muda. Usia pemuda. Jadi panjang usia muda. Sehingga akhirnya kalau tadi kembali kepada pertanyaan Ustaz, kenapa banyak pemuda yang tidak bisa berperang? Karena dia lambat memahami bahwa dirinya pemuda, Ustaz. Gitu. Pemuda dengan potensinya tentu. Ya, kalau memahami dia pemuda dengan usianya barangkali, sehingga dia akhirnya terjebak dengan problematika, bukan terarahkan kepada memanfaatkan potensi, tapi terjebak kepada problematika pemuda. Problematika pemuda itu apa? Puberitas. Itu puberitas hari ini bahkan katanya anak-anak SD sudah mulai pacaran ya Ustaz ya? Ya, kalau melihat hari ini seperti itu. Ya, nah ini masalah. Itu. Secara biologis mungkin tumbuh berkembang, tapi secara pemikiran, wah itu lumayan agak kerdil kelihatan. Ini salah identifikasi. Gitu. Berarti ada, kalau ini menjadi sebuah masalah yang menyeluruh, berarti memang ada masalah dengan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan itu mulai dari keluarga itu, mulai dari keluarga, lalu kemudian sekolah, kemudian itu dari situ. Ini ada masalah. Ketika keberadaan pemuda dalam satu masyarakat tidak menjadi pilar-pilar pembangunan masyarakat tersebut, berarti ada masalah dengan nilai yang diserap oleh para pemuda itu. Berarti konsep pendidikan ini menjadi masalah. Seperti hilang jati diri mungkin ya. Seperti hilang jati diri.
eksistensi pemuda hilang. Nah itu, padahal di dalam sejarah, gitu, di dalam sejarah, kalau bicara tentang pemuda, perannya luar biasa dalam sejarah itu. Kalau kita membaca sejarah, selalu kita membaca tentang sepak terjang para pemuda. Betul. Sabiqunal awwalun, tadi di awal kita berbicara itu, Rasulullah itu patokan. Beliau ketika diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Sahabat-sahabat beliau sebagian besar usianya lebih tua atau lebih muda, Ustaz? Lebih muda. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Ya walaupun digambarkan di film itu seperti orang tua, itu ada gambaran yang salah. Abu Bakar itu pemuda. Umar itu pemuda. Menarik berarti itu ya. Ya. Sepak terjang pemuda gitu ya. Abu Bakar dengan Rasulullah itu beda 2 tahun setengah. Dengan Umar itu bedanya 12 tahunan. Dengan Umar itu 12 tahun. Berarti 28 tahun. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu. Sayyidina Ali berapa usianya? 9 tahun. 9 tahun dalam satu riwayat. Masih kanak-kanak ya Ustaz ya. Kecemerlangan. Ya, luar biasa ya. Jadi sebagian besar itu emang para penggerak dakwah yang membersamai Rasulullah itu adalah para pemuda. Ketika Rasulullah ingin berdakwah ke Yasrib, mengislamkan Yasrib, yang dikirim oleh Rasulullah itu siapa? Mus'ab bin Umair. Usianya ketika itu baru 19 tahun. Nah, hari ini 19 tahun bisa apa? 19 tahun itu dikirim ke suatu wilayah yang di wilayah itu semuanya musyrik. Ya, semuanya musyrik kecuali beberapa orang yang ikut dalam Aqabah yang pertama. Ya. Di luar itu musyrik semua. Dan tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada Mus'ab bin Umair itu adalah mengislamkan mereka. Dan bukan hanya menerima Islam sebagai sebuah nilai-nilai ritual, nilai-nilai akhlak dalam tanda kutip, ya, tapi lebih jauh dari itu. Bahwa mereka, ya, masyarakat Madinah itu selain siap untuk menerima Islam, mereka juga siap untuk dipimpin oleh Rasulullah yang konsekuensinya jelas. Apa konsekuensinya? Harus berhadapan dengan Mekah beserta dengan koalisinya. Artinya meyakinkan orang-orang yang ada di Madinah ketika itu untuk menerima Islam dengan segala konsekuensinya. Dan konsekuensi yang paling konkret itu adalah dimusuhi oleh Mekah. Ya. Dan Mekah tentu tidak seorang diri. Mekah itu dengan koalisi dan nanti akan terbukti di Uhud, di Khandaq. Nah ini yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, seorang 19 tahun itu. Jadi bisa kita bayangkan, ada yang masih usia 19 tahun di sini. Ada ya. Saya termasuk 19 tahun ini. 19 tahun ini 19 tahun. Kurang 1 bulan. 19 tahun. Jadi ibaratnya saya kirim ke Surabaya atau ke Jakarta, ya, Islamkan Jakarta dan siapkan warga Jakarta untuk menjadi pilar-pilar kokoh yang menopang gerakan Islam. Siap? Nah itu kira-kira seperti itu tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada Mus'ab bin Umair, Tariq bin Ziyad. Kan cukup terkenal ya kisah penaklukan
Andalus. Tariq bin Ziyad itu juga usianya di bawah 20 tahun. Muhammad Ya, Al-Fatih. Ya. Muhammad Al-Fatih. Ini para pemuda dia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Peran-peran pemuda itu seperti itu. Ketika Abu Bakar ingin menghimpun Al-Quran, itu atas rekomendasi Umar bin Al-Khattab, maka ketua panitianya itu yang dipilih itu adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ketika itu usianya sekitar 21 tahun. 21. Ya. Oke. Tugas yang diberikan apa barusan? Menghimpun Al-Quran. Bukan tugas sederhana. Jadi besar. Jadi pertanyaan untuk hari ini, 17 tahun itu jadi apa hari ini? Jadi Quran yang kita baca hari ini, ya, pertama yang menghimpun itu seorang yang berusia 21 tahun, Zaid bin Thabit. Ketika ditanya kenapa Abu Bakar memilih Zaid bin Thabit, itu luar biasa. Abu Bakar mengatakan bahwa kamu itu adalah syabun. Kata pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar sebagai alasan memilih Zaid itu adalah kamu itu pemuda. Tapi bukan hanya pemuda, syabun akilun. Kamu itu orang yang cerdas. Ini potensi. Abu Bakar sudah berbicara tentang bagaimana sebuah potensi itu dibangun sehingga menghasilkan kecerdasan. Syabun akilun. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wala natahmuka. Bahwa kami tidak pernah menuduh engkau melakukan keburukan. Dia punya integritas. Pemuda, cerdas, dan punya integritas terhadap kebaikan. Sehingga orang-orang di sekitarnya tidak pernah melihat Zaid bin Thabit orang yang tadi terjebak kepada perilaku-perilaku buruk. Jadi menjadi orang yang baik itu bernilai, nggak ada rugi. Kadang hari ini kan menjadi orang baik itu ada tantangan sendiri kayaknya, ya. Pemuda itu agak sungkan kalau mereka tidak pacaran. Ya jangan sok suci deh, nah, gitu kan? Ya itu. Pemuda kalau tidak ugal-ugalan cemen ya saja. Ya, betul. Ya, itu.